Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Di ruang tamu kita di Kopi Pira, dan kali ini yang mampir ke tempat kita adalah Mbak Rohimah sama Nanda. Hai, sehat ya Mbak Rohimah ya? Makin gaya lo, lihat dong penampilannya keren. Ya, jadi kayaknya sekarang lebih fashion. Dan wajahnya juga lebih ceria. Ini masnya juga kayaknya tambah pinter deh sekolah. Waduh, Nanda ini sekarang kuliah udah semester 7, mengambil jurusan perbankan. Dan hey, tahu nggak IPK-nya kemarin tuh? Berapa tuh? 3,6. Wow. 3,6. Sering lagi ya? Iya. 4 lagi iya benar ya, tambah 4 lagi. Iya, dan Bun, 4, dan juga Selin, yang hebatnya nih bisa mencapai IPK sampai 3,6 itu, Nanda ini bukan cuma kuliah doang, tapi sekarang ini ternyata juga sambil bekerja. Oh Nih ya? ada artikelnya, boleh kami bacakan ya Mbak Rohimah ya. Nah, Putra sulung Kiwil terpaksa sekolah sembari jadi driver ojol demi hidupi Rohimah yang ngaku sudah 2 bulan tidak dinafkahi sang komedian. Kamu ada Sekarang masih sekolah sayang? kuliah? Kuliah masih terus masih kuliah. jalan kuliahnya masih alhamdulillah masih aman. Apa emang benar artikel itu kamu ada niat untuk kerja meskipun jadi ojol itu demi membantu ibu? Soal kerja sih dari dulu ya, karena anak paling tua, anak paling ya dewasa juga, udah harus dewasa juga, harus dipaksa buat bisa lah untuk bertahan hidup kayak gimana Harus pun merasa caranya. bertanggung jawab ya Harus atas merasa bertanggung adik-adik jawab juga. ibu ya. Tapi ada kesulitan nggak yang kamu alami? Kamu kuliah harus kalian ojol juga? Berbagi waktunya gimana tuh? Kalau kesulitan pasti ada ya, tapi ya gimana caranya ya Nanda semaksimal mungkin buat manage waktu, buat ngebagi waktu, mana buat bunda, mana buat kuliah, mana buat kerja. Nah, tapi yang hebatnya lagi nih Nanda ya, kalau waktu dibagi-bagi, ada yang buat kuliah, ada yang buat kerja, ada buat keluarga. Tapi penghasilan ojolnya dikasih semua ke bunda katanya. Bener Mbak Rohimah? Beneran? Boleh diceritain? Sebenarnya sih di sini saya klarifikasi sedikit ya. Sebenarnya kalau masalah ojol itu kan inisiatif dia sendiri. Iya. Saya nggak pernah tahu pada saat itu gitu. Tiba-tiba 3 hari kan dia nggak pulang nih. Kalau pikiran saya kan pulang kalau nggak ke rumah neneknya, ke rumah temennya atau kalau di kos-kosan temennya gitu. Iya. Tiba-tiba 3 hari dia pulang ngasih duit, nih Bun gitu 75.000 awal gitu. Saya bilang uang dari mana? Apa dia ditransfer sama ayahnya atau gimana gitu? Biasanya kan dikasih juga sama ayahnya, kadang-kadang dikasih juga sama kakeknya gitu kan. Iya. Kata dia, enggak Bun, ini hasil aku ngojek. Ya Allah. Aku langsung lemes gitu. Kok sampai kayak begini? Saya bilang, kenapa Bang? Gitu. Ya karena kemarin kan aku minta duit sama Bunda bilang, Bang, Bunda cuma megang duit buat ngisi bensin kamu doang 15.000. Karena kan uangnya itu udah habis buat bayar uang kuliah dia, sama bayaran adiknya dua-duanya gitu. Terus kita makan juga, alhamdulillah teman juga ada baik kan sama aku gitu. Aku bilang, cuma ada 15.000. Akhirnya dia bilang gitu, ya aku ngerasa aku anak paling tertua harus bantu Bunda gitu. Tanggung jawab ya. Akhirnya yang 75.000 itu dia bilang ya udah aku mau tidur dulu ya Bun. Dia tidur di kamarnya. Aku sholat gitu. Aku ciumin duit itu. Ya Allah. Karena memang kok sampai sebegininya gitu loh. Ya karena memang ini inisiatif dia ya. Jadi aku ya Allah. Hanya Allah aja yang tahu deh. Gimana saya sama anak-anak. Iya. Tapi Mbak Rohimah pasti pada saat itu selain juga mungkin kaget, ada perasaan khawatir dan lain-lain, pasti ada rasa Saya bangga. khawatirnya kan di jalan aja gitu. Iya. Namanya ngojek kan. Iya. Ya takutnya ada yang Iya, bahaya iya, kriminal banyak dan kejadian lah ya, lain-lain, gitu. ya ya kecelakaan. saya dan hanya pesan lain-lain. sama dia. Hati-hati aja deh Bang gitu. Bunda marah. Ya asal itu nggak mengganggu kuliah kamu
dan itu tidak kamu terpaksa, dan itu tidak suatu beban buat kamu, why not? Kenapa enggak? Iya. Itu juga Bunda mengajarkan kamu untuk mandiri, gitu. Tapi jangan dipaksa. Saya bilang, insya Allah rezeki kita bakalan ada dan berkah. Gitu. Amin, amin. Nanda. Karena memang kondisi kan dia nelpon ayahnya kan berkali-kali telepon nggak pernah diangkat. Sampai 2 minggu pernah dimatiin handphone ayahnya gitu. Jadi saya memang terus terang begitu ketuk palu saya udah nggak pernah telepon Bang Kiwil. Jadi Nggak tidak pernah menceritakan bahwa butuh sesuatu untuk Nggak pernah. kuliahnya Nanda Hanya atau anak-anak lain-lain. aja yang nelfon. Tapi dari Nandanya sendiri mungkin ada komunikasi dengan ayah sebelumnya, terus bercerita kalau sekarang Nanda kerja ngojek demi ibu sama adik-adik Kalau gitu. buat komunikasi terus-terusan ngabarin ayah kayak misalkan ayah aku lagi ngelakuin hal-hal kayak gini nih misalkan lagi aktivitas Diterima teleponnya? nggak pernah Nggak pernah. karena Tapi WA? di WA cuma dibaca kadang nggak dibaca jadi kabar-kabarin juga susah buat tanya kabar pun kayak buat balasannya tuh nggak ada gitu jarang banget ada balasan bahkan nggak ada udah sebulan setengah atau 2 bulan terakhir ini. Gimana Tapi Nanda perasaan hebat kamu nih ya gitu? bahwa punya tanggung jawab. Oke, aku anak pertama, aku harus kasih sesuatu nih, harus memecahkan masalah yang sedang dihadapi sama keluarga. Tapi Nanda kenapa waktu itu nggak bilang dulu sama Bunda sebelum ngojek? Sebenarnya bukan dari ojol doang, udah banyak kerjaan yang bisa aku lakuin gitu. Mulai dari part time, dari mungkin jaga-jaga. Dulu sempat cuti kuliah karena buka usaha, tapi mungkin kandas atau gagal. Iya. Akhirnya ya udah, sekarang pengen kerja lagi full time, cuman nggak bisa karena kuliah. Akhirnya ya part time ataupun ya ojol. Tapi nggak ngomong sama Bunda waktu ojol? Kalau waktu yang dia dagang itu sama temennya sempat ngomong. Tapi kan aku pada saat itu kan masih sama Bang Kiwil ya. Jadi nggak terlalu ini banget gitu. Mbak, udah bicara belum sama Mas Kiwil kondisi Yang sekarang? nafkah Enggak. saat sekarang ini? Sama sekali nggak. Kenapa Mbak? Aku gini, walaupun aku istri yang terzolimi ya pada saat itu ya, aku menjaga kalau aku telepon Bang Kiwil, aku menjaga takut salah paham dengan istrinya di sana. Iya. Takutnya nanti, oh itu dia masih nelfon-nelfon, masih berharap Bang Kiwil, takutnya gitu. Padahal kondisi memang aku yang disakitin ya, tapi aku menjaga jangan sampai ada salah paham aja kalau aku telepon gitu. Padahal kan aku nelfon bukan masalah hati, bukan masalah apa ya gitu. Takutnya gitu aja, karena kan pernah dia tanggal 29 Juli pernah pulang ke rumah aku, dari tanggal 4 Juli, terus ke tanggal 29 Juli baru pulang lagi, dan itu pun si perempuan itu ngomongnya ke salah satu teman aku, ngancem kalau dia sampai 1 malam nggak, kalau dia sampai 2 malam nggak pulang dari situ, saya akan nyusul ke Parung, kata si perempuan itu. Jadi aku padahal nggak ngapa-ngapain kan, kan dia pulang sendiri untuk anak-anak gitu loh. Tapi kalau dia udah ngancem begitu, saya bilang, kalaupun dia datang ke Parung pun, saya bakalan marah. Dan saya akan teriakin dia maling. Saya bilang kayak gitu. Karena Bang Kiwil pulang itu juga untuk anak-anak, bukan untuk saya. Kamu jangan rasa ketakutan kalau Bang Kiwil nanti akan saya rebut lagi. Oh tidak, saya bilang kayak gitu. Jadi saya udah cerai, udah saya serahkan dia ke kamu. Saya gituin. Mungkin dari sini aku ada pembelajaran sedikit ya, mungkin terutama juga untuk aku pribadi gitu. Meskipun kita merasa sakit, kita disakitin, tapi kita harus balas semuanya dengan kebaikan. Iya. Gak boleh lagi kita menyakiti orang yang sudah menyakiti kita. Bahkan masih memikirkan keluarganya Salah nanti paham aja, sama takut istrinya salah dan paham. lain-lain ya. Tapi sekarang kita lihat kondisi anaknya juga hebat banget ya. Iya, Setelah berprestasi. terjadi perpisahan kedua orang tuanya, udah langsung ngambil alih gitu. Dan ini Nanda- termasuk anak-anak yang jenius Usianya menurut berapa? aku karena Nanda merasa usianya berapa? Usianya saya 21 tahun. Masih 21 tahun, 21 tanggung tahun. jawab udah berat. dua-dua ya sebentar lagi ya, masih muda banget Ngurusin tapi udah luar keluarganya. biasa hebat. Udah tanggung Hebat jawab banget, itu yang udah terpenting ya. bertanggung jawab, ya. Tapi Nanda, saya sempat baca artikel-artikel yang waktu itu tuh sebenarnya Nanda juga ya pastinya ya kurang setuju kalau orang tua berpisah dan pengennya bareng terus deh gitu. Ya. Terus ternyata akhirnya memang kenyataannya berbeda. Ada rasa marah nggak sama orang tua karena kondisi ini, Nanda? Untuk posisi sekarang Nanda udah nggak bisa marah dengan siapapun karena emang udah keadaannya kayak gini. Ya mau kayak gimana? Pasrah aja gitu, maksudnya ini memang udah jalan yang Allah kasih mungkin buat Nanda gitu. Ini udah menurut Nanda ya ini udah takdir buat Nanda, mungkin ini adalah sebagian takdir buruk yang mungkin direncanakan ke depannya bakalan jadi lebih baik lagi. Kalau yang menurut Nanda sampai detik ini nih bisa diambil pelajarannya dari perpisahan orang tua yang bikin Nanda lebih baik tuh apa? Yang selalu Nanda
tanamin sih, Nanda emang anak putra sulung dari ayah Nanda. Cuma Nanda selalu pesan juga sama ayah, bilang, ya Nanda emang anak ayah, tapi Nanda nggak akan pernah mau jadi kayak ayah. Kak, kalau misalnya ngomongin soal masalah rumah tangga, kayak Bunda berumah tangga kan udah puluhan tahun gitu ya Bun. Sama kayak Bunda juga kan udah puluhan tahun gitu. Tapi bisa bertahan tuh karena apa gitu? Padahal kan merasa sakit gitu, merasa tidak bahagia. Pada saat itu kejadian waktu pertama kali Bang Kiwil poligami ya, kan anak-anak masih pada kecil-kecil. Jadi saya pada saat itu mikirnya ke anak-anak aja. Tapi hampir rata-rata seorang ibu selalu berpikiran yang sama gitu. Ketika melihat pasangannya sudah tidak setia lagi dan ketika ada anak-anak, jadi yang dipikirkan sebenarnya cuma satu, anak-anak itu. Semua Dan itu hebatnya seorang perempuan atau ibu. Bener ya. Itu yang membuat jadi bertahan lama gitu rumah tangga. Tapi kalau dari sisi kamu sendiri sebagai seorang anak, melihat itu nih bagaimana? Apa kamu merasa bahagia karena ibu kamu mempertahankan rumah tangga yang seperti itu atau gimana? Sebenarnya kadang ngerasa kalau ngeliat Bunda ya kasihan juga dengan, duh kok bisa kayak gini ya, maksudnya bisa sih kok saya dikasih jalan yang seperti ini, tapi ya nggak bisa dipungkiri itu semua nggak bisa dihindarin, itu emang udah jalan Allah. Ada keinginan nggak untuk Bunda punya pendamping lagi gitu yang bisa benar-benar nemenin Bunda pada saat kamu tinggal kerja atau tinggal kuliah, dan juga bisa ngawasi adik-adik tidak sendiri aja gitu? Kalau keinginan sih 50-50 ya, antara ada dan nggak ada, itu udah terserah sama Bunda, udah terserah sama itu udah, ya udah itu hak Bunda. Kalau emang pengen punya pasangan lagi ya udah terserah. Yang penting baik, sayang sama keluarga, sayang sama gitu adik-adik. Gitu ya deh. Iya Mbak Yu, udah dapat belum? Karena ini ada artikelnya juga, bahkan ada fakta visual ya kita ya, tentang kriteria dari pendamping Mbak Rohimah nanti di masa yang akan datang. Kita boleh lihat ya Mbak ya? Boleh. Ini dia nih tayangannya. Ada sahabatnya Eva, siapa itu? Hah? Sebenarnya sih nggak hanya Eva aja ya yang ngejodohin. Ada seorang kiai juga ada ngejodohin gitu. Teman-teman saya juga ada gitu. Cuman kan balik lagi, perceraian saya masih terhitung bulan, masih 8 bulan lah ya. Dari masa idah jadi 5 bulan gitu kan dari masa idah. Trauma masih ada di saya gitu loh. Jadi kalau seandainya pun memang ada yang cocok, itu saya hanya minta kriteria itu dari si laki-laki itu. Sekarang gini, yang saya takutkan, iya si laki-laki itu bisa nerima saya dan anak-anak saya. Apa keluarganya bisa nerima saya dan anak-anak? Itu karena kan posisinya saya sudah single parent dan anak-anak saya walaupun ada 4, yang sama saya 3 kan, yang 1 kan sama tante saya. Tapi apa nanti keluarganya bisa nerima itu dengan ikhlas, dengan tulus gitu. Itu yang saya jadi tanda kutip buat saya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, trauma itu lagi. Takutnya, iya dia nerima begitu udah berjalan 2 tahun, 3 tahun, berpoligami, itu yang saya takutkan. Tapi kan kalau dari Bunda sendiri kan, kalau dari Bunda sendiri kan pernah menjalani poligami cukup lumayan lama kan waktunya ya kan. Terus kenapa tidak mau menjalani poligami lagi? Kenapa nggak mau merasakan poligami? Karena ini 17 tahun saya di poligami udah cukup pengalaman yang benar-benar pahit buat saya. Pahit? Pahit. Pahit banget. Mungkin bagi Bang Kiwil nggak pahit, tapi bagi saya pahit yang merasakan gitu loh. Dan itu akhirnya membuat saya jadi berpikir, kalau pada saat Bang Kiwil nikahin ini, udahlah saya udah nyerah gitu kan. Karena saya nggak mau lagi terulang kembali lagi kisah 17 tahun itu ketika nanti saya menghadapi si perempuan yang jadi istrinya Kiwil selanjutnya gitu loh. Itu masalah pilihan sih ya Mbak ya. Jadi inilah pilihan hidup saya. Itu pilihan. Gitu. Dan kita sekarang lihatnya ke depan aja. Ya, yang kemarin-kemarin lupakan proses waktu untuk healingnya juga kan dia menyembuhkan luka hati, pengalaman dan lain-lain juga buat Nanda. Nanda pesan aja, Mas Kiwil itu bagaimanapun ayah. Jadi hormat tetap harus, ya, menghargai juga tetap harus, karena kalau nggak ada Mas Kiwil juga nggak ada Nanda tentunya ya. Tapi ya tadi bener setuju sama Nanda, ambil yang baiknya, yang nggak baik nggak usah dicontoh. Karena gitu. kan urusan orang tua gitu itu sebenarnya ya. Cuma kita pengen tahu nih ke depannya nanti, jadi gimana Mbak Rohimah, rencananya gimana nih? Nextnya untuk masalah, terutama masalah ekonomi, apakah nanti Nanda
boleh tetap bekerja untuk menunjang kehidupan keluarga? Kalau untuk abang, selama dia tidak ganggu kuliah belum tuntas, silahkan. Saya juga nggak ngelarang, tapi itu yang baik-baik aja. Jangan sampai mengganggu privasinya dia juga. Saya nggak mau gitu, karena memang dari dulu Bang Kiwil itu kan nggak suka anaknya bekerja. Kalau selama sekolah belum tuntas, jangan gitu kan. Tapi kan kondisi sekarang lagi seperti ini, yang mengharuskan abang ini cukup tanggung jawab gitu. Itu aja sih pesan saya buat anak-anak. Dan untuk diri saya sendiri, saya memanage bahwa memang perjalanan yang kemarin itu harus saya tutup. Kalau memang ada yang lebih baik, ya why not, kenapa enggak buat saya gitu. Tapi kan itu tadi kita perlu proses juga, perlu waktu juga, perlu proses. Nggak langsung main tembak gitu aja gitu. Ada orang, gue suka sama lu, nggak langsung main tembak enggak gitu. bukan ABG. Mas Kiwil, nih kalau lagi nonton nih Papa nih, ada pesan-pesan khusus nggak buat Papa di rumah yang lagi nonton? Pulang. Intinya Nanda, adik-adik, semua orang yang ada di sayang sama ayah, nunggu kabar baiknya. Maksudnya entah itu kabar buruk atau baik, kabarin, itu aja. Kangen ya, Nanda kangen ya sama ayah ya. Komunikasi Banget, jangan putus. Kangen Karena banget dia ya. kalau ayahnya datang kan biasanya kan ngumpul, ngerangkul gitu ya. Apa yang paling dikangenin dari ayah? Ya momen-momen barengan di rumah itu paling kangen sih kalau soal itu. Insya Allah ya, semoga ya nonton dan segera bisa ketemu ya. Amin. Semangat terus buat Nanda kuliahnya ya. Pertahankan tuh IPK yang begitu tinggi. Semoga nanti lulus, segera bisa berkarya. Dan juga membantu Bunda nih nantinya ya. Mbak Rohimah, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mas Thank you Indra, banget. sama-sama. Aduh, banyak banget nih ya cerita yang bisa kita ambil dari kehidupannya Mbak Rohimah sama Nanda sekeluarga ya Bun ya. Semoga jadi pelajaran. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat. Tetap di Kopi Viral.